Haleluya, shalom. Berapa banyak yang merasa kita kuat itu karena Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yeay. Mari kita bersama-sama bersuka cita di hadirat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sekali lagi nyanyikan dengan iman kita kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kekuatan-Mu, buat setiap kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami tahu kami kuat, kami sehat itu karena perlindungan Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa mengandalkan Engkau. Sebab kami tahu pertolongan kami satu-satunya hanyalah datangnya dari Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku.
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tanganmu, nyanyikan bagi Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus penolong satu-satunya. Haleluya, haleluya, tiada yang lain. Oh, kami percaya pertolonganku datangnya dari Yesus, sumber segalanya. Haleluya. Kira labara 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 labase. Kiara nanamu. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya.
Baralabaralabaralabase. Oh. Shikaralabakaralaba shikaralabase. Kiaralaba shikaralaba karalabase karalabase. Yesus. Haleluya. Kinaralabase. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Halo, Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam pelayanan LOB Ministry di dalam ibadah hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini, kami bisa ada, kami bisa berdiri, kami bisa sehat, kami bisa duduk, kami bisa menikmati kasih karunia anugerah yang sudah Kau berikan pada kami. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Berikanlah kami hikmat, khusus hamba sendiri, mulut lidah hamba dipakai, pikiran segala sesuatunya. Biarlah Engkau memakai firman ini dan bersabdalah Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Agar kami sama-sama belajar, agar kami bisa melalui hari-hari kami dan kami kuat dan dikuatkan oleh firman yang sudah menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami mau belajar sama-sama. Terima berkat dalam nama Yesus, biar Roh Kudus yang akan menuntun. Haleluya. Amin. Halo, puji Tuhan, shalom semuanya. Ya, saya sangat bersyukur. Saya memang ada beberapa waktu belum sempat untuk di dalam rekaman yang ada. Namun saya percaya apapun itu, yang penting tetap kita berapi-api di dalam Tuhan. Amin. Baik, pada hari ini saya akan membawakan suatu ayat, yaitu Mazmur 103, 1-4. Yuk, kita langsung ya kali ini ya. Mazmur 103 ayat 1-4. Ya, demikianlah firman Tuhan ya. Yang belum dapat, saya tunggu sejenak. Ya,
Oke, amin. Oke, good job. 103 ayat 1 sampai 4. Perikop berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkanmu segala penyakitmu. Dan keempat, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pembacaan ayat ini saya mengambil di dalam Mazmur. Ya, kita tahu Mazmur ini penuh dengan nyanyian dan pujian dari seorang Daud. Dari situ kita juga belajar bahwa kita perlu memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Dia sangat baik. Sama-sama kita setuju. Amin. 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 Yes. Karena saya merasakan begini, hari-hari dari dulu mulai saya belajar di dalam pelayanan terlibat, masih kecil-kecilan, dari mulai ya nyapu-nyapu di gereja. Itu masih tahun berapa? Tahun 2000-an. Ya, saya ingat gereja yang saya bernaung itu masih di dalam tempat garasi mobil, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya waktu saya datang, saya melihat begini. Wow, soalnya maaf ya, saya kan berada di kota besar waktu itu. Saya kuliah di Surabaya dan saya masuk di gereja yang besar. Jadi ketika saya menikah dan saya dibawa oleh suami ke tempat beliau di kota kecil, tetapi bagi saya berdampak besar. Amin. Ya, sehingga saya waktu masuk di dalam gereja setempat di daerah yang kami tinggali, itu ternyata Bapak Ibu Saudara, saya kaget. Garasi mobil jadi tempat ibadah. Ya, saya tahu di daerah banyak sekali, bahkan ada yang dari gubuk, mungkin dari kayu-kayu, bahkan ada atapnya lubang-lubang. Kemarin saya pelayanan di satu daerah lagi, yang lebih dalam lagi, naik mobil sekitar hampir 1 jam lebih lah, 1 jam sampai 2 jam lah. Ya, itu dulu waktu saya datang pelayanan itu papan lubang-lubang, sengnya, atapnya lubang-lubang, dan itu cuma berapa keluarga, ya. Dan sekarang puji Tuhan sudah bangun gereja, tembok batu bata, sudah pakai atap seng, tinggal pakai plafon. Saya barusan kemarin dan sangat bersyukur. Makanya kenapa kita harus perlu menyembah dan memuji Tuhan agar apa? Kita membangkitkan jiwa kita. Pelayanan atau mungkin Bapak Ibu Saudara melihat ya cuma pendeta stol yang mau masuk surga. Kitanya enggak. Enggak gitu. Kenapa? Saya menjalani itu dari mulai saya menyapu, ya, saya beres-beres, saya adalah orang yang pembersih ya, jadi saya agak kepo. Jadi saya suka sampai mereka bilang gini, jangan Bu Jacqueline, enggak enak, ada petugas. Oh, saya bilang enggak. Paling tidak waktu itu saya belum seperti sekarang. Saya sekarang sudah diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sampai di mimbar. Tapi bagi saya tidak selamanya mimbar. Saya harus berhadapan dengan mimbar karena mimbar saya ada di mana-mana. Amin. Sama Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa minder. Jangan merasa, saya punya pelayanan kecil cuma angkat kursi. Enggak. Kamu mengawali itu dengan baik. Awal itu sudah baik karena mulai dari mengatur kursi, dari menyapu, disitulah hati kita benar-benar murni. Kenapa? Karena ada ucapan syukur, walaupun cuma dengan pelayanan yang dianggap kecil, tetapi itu tetap dilihat Tuhan, upahnya tetap 1 dinar, ya. Dengar baik, sama ya, jangan minder. Ketika Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya Daud mengajarkan kita untuk belajar bersyukur dan tidak melupakan kebaikannya. Saya kemarin masih bilang ke partner saya, mitra pelayanan, ayo jangan kita berhenti, yuk kita tambahin lagi. Kita akan mencari lagi gereja-gereja yang bahkan belum gereja, masih persekutuan, yang mana biar cuma 1-2 keluarga. Yuk, ayo kita hajar lagi, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya bilang, sama dengan kita mencicil kebaikan Tuhan.
kita nggak bisa bayar lunas Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu mengingat segala kebaikannya agar apa? Agar kita tidak melupakan. Dan kita mulai membayar cicilan-cicilan kita kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus punya rasa syukur? Kenapa kita harus punya rasa untuk mengingat kebaikan Tuhan? Karena pertama, melegakan dan berbahagia. Artinya begini, ketika kita ada ucapan syukur, ketika kita melihat, mengingat kebaikan Tuhan, kita tuh lega. Berapa banyak orang-orang yang suka punya banyak beban, pergumulan. Berapa banyak. Dan dia merasa beban itu menindih pundaknya. Beban itu menindih kepalanya. Ini lebih parah kalau sudah sampai kepala, bisa stroke. Ketika kita mengucap syukur menyembah Tuhan. Oh hai Allahku yang besar. Oh terima kasih. Engkau Allah yang begitu baik. Aku bersuka atas Engkau Tuhan. Terima kasih. Ingat baik-baik. Bapak Ibu Saudara sudah melepaskan segala beban. Segala pergumulan. Disitulah. Akhirnya setelah kita mengucap syukur. Kita merasakan ringan badan kita. Solusi dapat. Amin. Jalan keluar dapat. Amin. Semangat lagi yang berapi-api. Amin. Inilah kunci kehidupan kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita datang di kaki Tuhan, ketika kita mengatakan, I love you God, I love you Jesus, aku cinta kepadamu. Itu ada power. Kenapa saya merasakan itu Bapak dan Saudara? Rasa syukur membangkitkan kita untuk bergairah kembali, semangat kembali. Kita tidak akan lagi merasa kayak seperti kita diikat dan kita menjadi bisa membuka pikiran-pikiran kita yang negatif yang tadinya banyak dengan, ingat loh, ketika kita punya ketakutan, ya, ini secara psikolog. Ketika kita mempunyai ketakutan, kita bisa depresi. Ketika saya cabut 8 biji gigi. Ngeri ya. Ya, jadi maaf. Jadi maklum ya, umur sudah mau 50 loh. Saya nggak malu mengatakan kalau saya ini ompong. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau anak-anak muda enggak ya, bapak-bapak, ibu-ibu jangan malu. Memang kalau memang sudah waktunya mau tua, kita habis kita punya gigi, jangan malu kalau ompong, pusing sudah, pusing amat. Saya memberanikan diri saya untuk mencabut 8 biji gigi. Saya pakai implan, jadi saya 3 biji gigi yang sudah keropos ini tinggal akar. Akhirnya saya lakukan pencabutan. Yang tadinya mau dilakukan pencabutan itu 1 hari. 1 kali semua, tapi ternyata tidak. Berkata lain, ya. Tuhan berkata lain, saya lakukan 2 hari. Berarti 2 kali. Nah, sebenarnya jujur ya, saya itu tidak kepikiran karena saya sudah membiasakan, karena saya pikir udah dibius kan tenang, gak ada rasa sakit. Tapi ternyata gini, pada waktu saya harus ke dokter, OTW, mulai sakit perut saya, Bapak Ibu Saudara. Saya sampai bilang ke sopir saya, aduh kok sakit perut saya ya. Sopir saya bilang, tenang Bu, tenang. Mungkin nanti kan bisa ada toilet, maaf ya. Mungkin Ibu bisa ke belakang nanti. Saya bilang, oh iya. Tiba-tiba semakin mendekat lagi saya lihat gerbang pintu kompleks. Ya, karena dokternya berada di satu kompleks perumahan prakteknya. Tiba-tiba jantung saya berdetak. Saya langsung oleng. Saya merasa kayak seperti besar kecil. Saya langsung bilang, oh Tuhan ternyata saya takut. Saya takut. Padahal kemarin saya begitu santai. Nah ini saya bercerita tentang tekanan ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini tidak punya pegangan ketika kita memegang Tuhan, kita bisa menenangkan diri kita. Tapi kalau kita tidak punya pegangan Tuhan, kayaknya saya sudah muntah-muntah gitu. Akhirnya saya masuk, saya bilang gini sama supir, tunggu dulu, saya berdoa dulu di mobil. Saya doa. Saya bilang, Tuhan tenangkanlah saya, mungkin saya punya rasa takut. Tuhan berkati dokter yang ada, supaya semua alat-alat yang dipakai steril. Dalam nama Yesus, sudah haleluya, amin. Udah saya turun. Sampai di dokter senyum. Hai C, saya dipanggil Cece. Hai C, gimana kabarnya? Saya bilang baik. Langsung saya gini, dok, saya mules. Dok, saya punya jantung gini. Si dokter bilang gini, Cece ini ada-ada saja. Itu
gugup itu tegang. Sudah santai aja. Saya bikinin apa? Mau minum teh manis, teh hangat? Teh hangat mungkin supaya Cece lebih tenang. Saya bilang, enggak, santai aja dok, sudah. Saya cuma mungkin, ayo saya duduk saja. Saya langsung duduk di kursi eksekusi. Ngeri. Karena gini, 8 biji gigi Bapak Ibu Saudara. Ini tidak main-main, ngeri ya. Tapi setelah saya duduk, akhirnya saya bilang gini, dok, kayaknya saya gugup nih, gimana nih ya? Dia bilang nggak bisa dibatalin, jangan batalin karena kalau kapan Cece batalin kita nggak nutut waktunya. Karena saya akan melakukan perjalanan trip saya beberapa hari kemudian saya akan ke luar negeri ya. Jadi oke. Saya bilang oke, baik. Udah, habis itu beliau langsung panggil bercerita. Beliau bercerita begini ke saya. Makanya kenapa kalau orang takut itu mengalami banyak tekanan. Dan ketakutan itu, nah ini jadi ilmu bagi saya dan saya bilang ke dokter, saya permisi kutip kata-kata kamu ya, kalau saya khotbah. Nah sekarang saya bawa ya. Jadi ketakutan itu bisa membuat kita punya jantung berdegup lebih cepat seperti orang yang sedang berlari. Dan itu ada pressure yang akhirnya membawa ke otak. Nah disitulah membuat kadang-kadang tiba-tiba orang pingsan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari bahwa ketakutan yang berlebihan itu bisa membahayakan kita. Kita bisa kolaps. Nah, makanya dibilang kalau mau melakukan operasi, mau kecil besar, sebaiknya makan dulu. Karena ternyata dengan adanya makanan, kita merasa kenyang dan lambung itu lagi bekerja mengelola sehingga tidak terganggu dengan message yang ada di pikiran kita dari rasa ketakutan itu. Akhirnya saya bilang, saya sudah makan dok, jadi aman. Kalau perlu saya tambah dengan teh hangat mungkin, teh manis. Supaya kenapa? Gula bisa membuat, ada gula ini bisa membuat perut agak kenyang. Dia bilang gitu. Jadi puji Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke, enggak perlu. Yang penting saya sudah tahu, saya harus belajar menghadapi ketakutan saya dan berhasil, Bapak Ibu Saudara. Saya pulang, hari kedua saya bikin lagi gigi saya, aman. Suami saya bilang gini, saya lihat bengkak apa enggak? Puji Tuhan bengkak sedikit, tapi masih bisa ngomong, langsung makan. Nah ini yang penting. Yang paling bahaya itu kalau bikin gigi terus enggak makan, bisa kurus. Tapi puji Tuhan kayaknya saya enggak kurus-kurus. Haleluya. Yuk, kenapa kita harus punya rasa syukur? Kenapa kita harus mengingat segala kebaikan Tuhan? Kenapa? Yang tadi saya katakan yang pertama adalah melegakan dan bahagia. Ketika kita merasa bahagia, apapun yang terjadi, kita masih bisa tidur enak. Kita tidak depresi. Kita tidak mengalami segala macam. Karena orang yang banyak pikiran itu tidak bisa tidur. Orang yang tidak bisa tidur kurang istirahat. Orang yang kurang istirahat, kurang oksigen. Itu harus ditahu. Jadi marilah, obatnya cuma gampang. Hanya bersyukur. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Setiap kali dia mengalami masalah pergumulan. Dia mengalami tantangan peperangan. Itu bersujud kepada Tuhan. Dia menyanyikan lagu dan penuh dengan tari-tarian. Itulah kekuatannya. Yang kedua, melakukan hal-hal yang berbeda dan besar. Yes. Ketika kita merasakan syukur, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita akan merasakan kita bisa melakukan banyak hal. Ya, jadi di sini dikatakan di ayat ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Artinya kalau kita tidak lagi mengalami beban-beban, karena apa? Dia akan sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Artinya kita sehat. Nah kalau kita sehat, kita bisa melakukan hal-hal yang berbeda. Melakukan hal-hal yang besar. Jadi jangan heran kepada orang yang selalu mengucap syukur. Jangan heran kepada orang yang selalu memuji Tuhan. Dia senyum terus. Kapan dia susah nih orang ya? Kemarin loh. Kan seharusnya dia itu mau mati. Kok gak mati-mati ya? Maaf ya. Dia itu diginiin, sudah dikasih rugi, malah nolong. Itu orang Kristen. Itu pengikut Yesus tuh yang gitu. Jadi jangan heran.
Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan terheran-heran. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau mengalami pergumulan, mengalami ujian cobaan, dengar baik. Ketika engkau datang dan bersyukur, memuji Tuhan, biarlah Tuhan yang menyediakan senjata-senjata, perisai-perisai untuk dirimu. Amin. Jadi jangan khawatir. Melakukan hal-hal yang berbeda dan besar. Bapak Ibu Saudara, yang selalu kami lakukan adalah LOB Lake of Blessing ini. Yang sudah berdiri dari mulai 2013. Ntar lagi di Agustus kami akan merayakan KKR pertama di tahun 2013. KKR pertama yang saya lakukan itu 3 hari. Dan sampai hari ini 10 tahun nanti ya hari ke-9 ya. Tahun lalu kami habis dari Pontianak. Itu kemarin 18 hari. Berarti apa? Semakin besar. Semakin besar Bapak Ibu Saudara. Kalau yang lalu itu kita 3 hari. Awal pertama saya memulai LOB Light of Blessing, Sinar Berkat, yaitu apa? Melakukan KKR, melakukan pelayanan di pelosok-pelosok. Memang itu kerinduan kami. Itu kerinduan kami di pelosok. Kenapa? Karena saya ingin ada puji-pujian di pegunungan-pegunungan dan lembah-lembah Bapak Ibu Saudara. Sampai saya bilang waktu khotbah saya di Pontianak, saya bilang begini, kenapa saya pilih di daerah? Bukan karena saya kasihan kepada Bapak Ibu Saudara yang di daerah. Maaf. Tapi karena kekuatan yang terbaik penyembahan pujian itu berada di pegunungan-pegunungan dan lembah-lembah. Makanya dia dibilang, beritakanlah firman Tuhan, pergilah engkau sampai ke pelosok. Lembah-lembah, gunung-gunung kan bergoyang memuji Tuhan. Yes. Sehingga ketika itu saya bilang, coba lihat di peta. Ada di tengah kota, maaf, tapi sebenarnya berada dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi kota dikelilingi oleh gunung. Bayangkan kalau semua gunung-gunung menyembah Tuhan. Tuh, kota-kota diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, maaf saya tidak ngomong kota besar itu. Tapi ingat, kota besar itu harus bersyukur kalau punya gunung-gunung. Apalagi gunung-gunungnya penuh dengan hamba-hamba Tuhan. Penuh dengan umat-umat yang berdoa. Maka kota pun diberkati dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kota sudah banyak terkontaminasi. Waktu saya pelayanan di satu gereja, naik gunung, hampir 2 gunung itu. Ya, saya di-prank ya. Jujur saya di-prank, untung saya tidak pakai bulu mata. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, saya sudah naik motor, harus turun lagi, naik motor ulang, jalan kaki lagi nanjak. Itu keringat kucur itu kayak beras. Mungkin bukan cuma beras, biji kacang merah ya, kacang apa itu, gede-gede. Itu bayangkan kalau saya pakai alis, saya pakai bulu mata, habis sudah. Nanti bingung, saya tiba, meler semua hitam, yang ditanya, ini pendetanya kok begini, hitam semua ini mata kena banyak eyeliner, banyak apa. Bapak Ibu Saudara, saya takjub. Marilah kita semua berbondong-bondong, mau melayani di daerah-daerah pelosok. Dan kepada Bapak Ibu Saudara berada dimanapun engkau berada, saya mau nyampaikan. Sangat bersyukur. Saya bisa berada di tempat pelayanan pelosok-pelosok. Karena di situ saya belajar bahwa saya masih belum cukup. Saya harus lebih. Dan saya harus melakukan lebih besar lagi. Amin. LOB ministry ini kami cuma beberapa orang. Tapi ada teman-teman mitra-mitra yang selalu bersama kami. Kalau 2013 kami cuma 5 orang. Di 2022 kemarin kami 14 orang. Dengan rekod 18 hari pelayanan. 3 sama 18 hari. Berarti ada kenaikan bahwa pelayanan KKR itu bisa sampai 18 hari dengan 30 gereja. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Makanya itu dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, bukan hanya apa? Tuhan mengampuni kita dan juga apa? Menyembuhkan segala penyakitmu. Wah, ini plus-plus Bapak Ibu Saudara. Ada yang masih mau tawar-tawar? Jangan. Saya katakan, mulai saat ini
pikirkan, lakukan. Gampang, memuji Tuhan itu gampang sebenarnya. Tidak perlu mahal-mahal, dimanapun bisa. Lagi nyetir mobil, lagi naik motor. Menyembah, memuji Tuhan, lagi ngapain? Ya silakan. Ya, di kamar mandi nyanyi, pokoknya dah memuji Tuhan. Apalagi kalau datang bersujud, berdoa, sampai keluar air mata, bukan sedih karena masalahmu, tapi keluar air mata karena apa? Bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu menjagai dan menyertai keadaan kami. Bapak, Ibu, Saudara, penyembahan pujian yang luar biasa ketika kita berbahagia memiliki Allah seperti Dia. Amin. Yes. Di Lukas 12 dikatakan gini. Di Lukas 12 ayat 31 sampai 13. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan engkau kerajaan itu. Amin. Kita sangat bersyukur. Ketika kita memilih dahulu kerajaan Allah, kita tetap bisa kerja, kita tetap bisa di dalam dunia sekuler apapun itu. Tetapi ingat, kita harus mendahulukan segala sesuatu itu tentang kerajaan sorga. Kita harus melakukan adalah ceritanya selalu ada tentang kerajaan sorga. Kita mendahulukan kerajaannya, melakukan pekerjaannya. Artinya di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kegiatan kita, itu selalu tentang kerajaan sorga. Mewakili. Jadi kita ini hidup harus untuk Tuhan. Harus untuk kerajaan sorga, kemuliaan Tuhan. Amin. Carilah dahulu kerajaan, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Apalagi, gak ada yang perlu dipusingkan. Tidak ada yang perlu. Ketika kita mengucap syukur, ingat, kita bisa melakukan hal-hal yang berbeda dan besar. Kalau ada yang mengatakan LOB hari ini luar biasa, bisa menolong banyak gereja, bisa membantu, walaupun kami kecil ya, kami sebagian dari beberapa yang rindu dalam pelayanan-pelayanan seperti ini ya. Tapi kami tetap mau melakukan hal-hal ini dan kita mau meningkatkan level dan jangan pernah puas dan jangan down. Kami tetap punya masalah, kami tetap punya masalah ini dan itu. Tapi ingat, kami tetap belajar untuk apa? Tetap mendahulukan kerajaan Allah. Kami tetap mencari dahulu kerajaan Allah. Kami memang ada juga sebagian dari dunia sekuler, tapi tetap kita mau segala sesuatu kita berikan untuk kerajaan sorga. Ya, yang ketiga, menjadi pemenang. Ketika kita merasa bersyukur, ada suatu hal spiritual, ada suatu kegairahan, ada suatu panji-panji yang kita kibarkan, menang. Salah satu hamba Tuhan mengatakan begini, walaupun engkau sudah tergeletak, tapi paling tidak panji-panjimu kau tetap masih bisa mengangkatnya. Masih bisa kau lambaikan. Dan Tuhan akan melihat itu dan Dia bekerja bersama engkau untuk menjadikan kau seorang pemenang. Oh, haleluya. Katakan yes. Hey, ayo katakan yes. Aku seorang pemenang. Amin. Ketika kita mengucap syukur dan mengingat segala kebaikan, ketika kita diampuni segala kesalahan kita, ketika kita disembuhkan, kita diberikan semangat. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus belajar. Kita akan menuju ke pemenang. Amin. Kita belajar dari Ayub. Siapa sih yang gak tahu si Ayub? Ayub ini orang yang paling bersyukur dan saleh. Ya, dan dia apa? Diberikan ujian, diberikan sakit penyakit, diambil semua hartanya. Tetapi dia bilang sekali-sekali pun aku tidak pernah meninggalkan. Dia mengoyakkan bajunya istrinya, keluarganya tinggalkan dia. Hanya ada beberapa teman yang selalu bersama dia dan cerita dengan dia, itu pun jarak jauh. Karena kulitnya udah jelek banget. Dari punya harta banyak sampai habis. Bukan cuma harta habis, semua satu keluarga pergi menjauhkan dia. Tidak ada seorang pun manusia yang mengalami penderitaan seperti itu. Wow, saya aja bilang gini, oh Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi itulah karena Tuhan sudah tahu kemampuan dan kesalehan daripada Ayub. Ketika dia tetap bersekutu, dia bilang, tidak, aku tetap akan menyembah.
Dia bilang salahkan Tuhanmu. Tidak. Dia tetap menyembah, tetap memuji, tetap berdoa, tetap berteriak, tetap berseru. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Dia menang. Dia menang. Bahkan apa? Segala sesuatunya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Hasil ternaknya semua dilipat gandakan. Dikembalikan semua. Hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi kita menunggu waktu. Hanya cukup dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Segala sesuatunya bisa dikalahkan. Bahkan dikatakan di sini. Bahwa di ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan sampai di lubang kubur pun Tuhan masih memberikan rahmat kepada kita. Ngeri. Siapa yang bisa kasih itu? Nggak ada. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Bapa kita di sorga yang sanggup melakukan itu. Jadi tidak perlu tawar-menawar lagi dengan saya. Tidak perlu tawar-menawar dengan gembalamu. Tidak perlu lagi tawar-menawar dengan keluarga atau siapapun yang dipakai untuk mengatakan kepada kau. Datanglah kepadanya. Karena dia adalah juru selamat. Dia adalah jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Ketika kami datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan, suatu roh yang memberikan kekuatan kepada kami. Suatu roh yang menjamah hati kami, bahkan tubuh dan segala organ-organ tubuh kami. Sehingga kami mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, bahkan mengalami kelegaan. Kami merasakan lega dan bahagia. Dan sehingga kami mempunyai power untuk melakukan hal-hal yang berbesar dan berbeda dibanding dari orang-orang lain Tuhan. Bahkan kami dijadikan pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih biarlah firman ini tetap akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dupa yang harum sehingga kami menyembah Engkau dan memuji Engkau tidak pernah henti-hentinya. Biarlah ini semua kami terima daripada Engkau. Terima kasih, hamba sudah berhenti. Namun hamba percaya firman ini akan terus berjalan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, hamba berdoa, saya berdoa. Dimanapun engkau berada, kau lagi duduk, kau lagi berdiri. Mungkin kau lagi melakukan apa, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau akan dilegakan. Engkau akan diberikan kekuatan. Engkau akan diberikan jadi pemenang. Engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan, bahkan imanmu bertumbuh, hatimu tenang, jiwamu bahagia, damai sejahtera. Rumah tanggamu diberkati dalam nama Yesus, anak-anak, cucu-cucu semuanya, masa depan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi Tuhan daripada Engkau menyentuh setiap umatmu yang sedang terbaring sakit, yang mengalami sakit penyakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Kelesuan yang ada, tulang-tulang yang gemeretak dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan, diberikan hidup baru, tulang yang baru, organ yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, sel-sel tubuh yang ada dinormalkan dalam nama Yesus. Obat yang manjur adalah bersuka cita. Obat yang manjur ketika kami memuji dan menyembah, sehingga kami merasakan gairah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati gereja-gereja yang berada di manapun mereka berada. Khususnya di pelosok-pelosok yang manapun, di pegunungan, lembah-lembah pujian. Tetap bersemangat dan tetap bergairah. Jangan pernah lesu, karena kerajaan sorga sudah dekat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus berkati juga pemerintahan Indonesia. Negara kami ini Tuhan yang kami cintai. Berikan kami pemimpin yang baik. Berikan kami pemimpin yang akan menggantikan Bapak Presiden kami Jokowi dan juga Wapres kami Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang akan menggantikan sebagai Presiden kami yang baru di tahun 2024 diberkati dalamnya. Kalau sekarang lagi persiapan, Tuhan berkati politik yang ada. Apapun itu Tuhan, pilihan negara, biarlah Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Keamanan, kedamaian terjadi buat Indonesia dan kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, sorga, Putra, dan Roh Kudus yang manis, yang akan selalu melindungi, memberkati, bahkan menyinari, dan melindungi, menyertai kehidupan kami. Sampai dengan Tuhan Engkau akan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.